keluar masuk. Ngotot, matanya keluar masuk. Taringnya panjang di dalam mulut. Taringnya panjang di dalam mulut. Mulutnya panjang di dalam taring. Maksudnya gimana, Pak? Ya maksudnya, pokoknya menyeramkan. Rambutnya panjang, matanya panjang, giginya panjang, semuanya panjang. Dan dia tidak memakai baju yang bagus. Bajunya compang-camping, hitam, kotor. Bapak aja yang ngomong ya. Bu Ranti, ini mertua saya mau bicara. Oh iya, sebelumnya saya mau menyanyikan satu buahan lagu. Oh iya, satu buah lagu buat Neng Silka. Pokoknya buat orang-orang yang ada di sini. Saya itu. Wahai kau gadis manis, janganlah engkau menangis, nanti bibirnya berkumis. Wahai ibu yang cantik, matanya begitu lentik, bodi kayak mobil antik. Manis, antik. Mau dinyanyiin? Nyanyi sendiri. Nyonya Darling, tadi kan ngasih 50.000. Ini kembaliannya. Kok 40.000 sih, Le? Emang uang layarnya berapa? 5.000. Harusnya kembalinya 45.000 dong. Iya sih, harusnya segitu. Cuman kata Pak Jamal, yang 5.000-nya lagi, simpen aja dulu katanya nunggu Bu Jamal meninggal lagi. Ngaco. Sini. Itu ngomong-ngomong kenapa bisa meninggal sih Bu Jamal? Kok mendadak banget? Emang sakit apa dia? Tadi sih saya dengar cerita dari Pak Jamal, kronologisnya. Katanya dia itu menyia-nyiakan keponakannya. Iya, waktu itu kan keponakannya datang ke rumah. Bukannya disambut, malah disuruh tidur di teras. Ponakannya diusir? Iya, sampai diusir. Oh no. Nah, sejak itu Bu Jamal langsung sesak napas. Tadi malam barulah ditemukan jasadnya. Dia meninggal. Kalau dugaan sementara sih kena serangan 433. Apaan tuh, Le? Jantung. Oh. Menyanyiakan ponakannya kena serangan jantung. Iya. Kalau Nyonya Darling nggak percaya, nih ada nomor teleponnya. Coba sini. Aduh, saya telepon dulu deh ya. Iya. Pengen tahu kok bisa begitu ya. Nyonya Darling, maaf kalau mau telepon jangan ke Bu RT-nya, ke Pak RT-nya aja. Loh, kenapa? Kan Bu RT udah meninggal. Oh iya. Iya. Apaan sih? Sule apaan sih? Rencana Sule akan gagal untuk bisa meluluhkan istri saya. Pak, Bapak tuh tenang aja. Sule itu kalau punya siasat pasti situ. Lah dia itu kan orang paling licik sedunia. Tuh, lagi gak? Susah mau, ininya kali. Ini lebih susah. Nah, ini Bapak udah di luar. Tadi sampai mana? Itu, Sule adalah orang paling licik sedunia. Ya tapi istri saya itu orang paling pelit sedunia. Oh iya. Ya. Oh, Kentutnya lucu. ih, bukan kentut. Nih, telepon bunyi. Wow, dari ibu, Pak. Ini ibu pasti ngira kalau ini ada nomornya Pak RT. Angkat. Ya. Bukan saya, Mur. Bapak suruh ngangkat. Iya, bukan saya, tapi Rob. Oh, Rock. Oh, iya, halo. Iya, betul. Saya Pak RT Jamal. Oh, Bu Ranti, iya. Iya, betul Bu Ranti. Istri saya meninggal dunia. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan hal ini. Nggak mau mengungkit-ungkit lagi. Menjinjakan ponakan ini, ponakan. Iya, pokoknya istri saya itu meninggal gara-gara menyia-nyiakan keponakannya. Ya, saya berpesan sama Bu Ranti, kalau Bu Ranti masih punya ponakan, tolong jangan disia-siakan. Karena kalau menyia-nyiakan mungkin bisa bernasib sama seperti istri saya. Dramatisir lagi, dramatisir. Iya.
ponakan saya itu kan bapaknya sudah meninggal. Mungkin arwah bapaknya itu tidak terima kalau keponakan saya diperlakukan seperti itu. Arwahnya datang menemui istri saya. Arwahnya datang menemui istri saya. Melotot, matanya keluar masuk. Melotot, matanya keluar masuk. Taringnya panjang di dalam mulut. Taringnya panjang di dalam mulut. Mulutnya panjang di dalam taring. Maksudnya gimana, Pak? Ya maksudnya, pokoknya menyeramkan. Rambutnya panjang, matanya panjang, giginya panjang, semuanya panjang. Dan dia tidak memakai baju yang bagus. Bajunya compang-camping, hitam, kotor. Bapak aja yang ngomong ya. Bu Ranti, ini mertua saya mau bicara. Assalamualaikum, Baca. Mohon eta teh abi teh tukang kumaha kerajanya. Awalna mah apa? Anak teh da curi. Dinten tuh hayang itu naon di pasien mam itu alim segala macam. Bapak tuh ngomong apa toh? Nggak tahu, saya juga bingung. Tah kitu Bu Ranti sama Bu Ranti eputannya lina nya mah teh kalot ulah kitu nya. Sekarang Silva makan dulu ya. Kan dari tadi datang belum makan apa-apa. Ya, Sule. Makanannya mana, Tante? Iya kan nanti mau disiapin. Ini baru mau panggil Sulenya. Sule. Tante nggak usah, Silva teh lagi bingung. Bingung kenapa? Silva teh bingung mau tinggal di mana. Aduh, Silva, gak usah dipikirin, kan bisa tinggal di sini sama tante. Katanya nggak ada kamar lagi. Aduh, Teteh, Silva ini kan ponakan kesayangan saya. Jadi saya harus siapin satu kamar khusus buat Silva, oke? Jadi Silva teh boleh tinggal di sini? Boleh dong sayang. Kalau perlu uang sekolahnya Tante tanggung semuanya. Mama, Tante Ranti teh baik pisan. Iya, syukur alhamdulillah. Aduh Teteh, pokoknya gini ya, Silva kalau perlu apa-apa gak usah minta-minta sama Mama. Bilang aja sama Tante, pasti Tante kasih semua yang Silva mau. Ih, asik, Ma. Baik pisan. Makanya sekarang makan dulu, ya. Sule! Ya, darling. Tolong siapin makanan yang paling enak buat Teteh dan ponakan kesayangan saya. Ya, Nyonya darling. Gak pakai lama ya. Hayu Ece. Siapa orang pergi? Darling, kenapa sore begitu? Hah? Ini kesalah timun. Iya. Tar dulu mau kemana? Ini mau cari kos-kosan buat Silpa. Jangan, gak usah. Kan Silva bisa tinggal di sini sama kita. Ah, janganlah nanti ngerepotin. Aduh, darling. Ya enggak lah, Silva kan ponakan kita. Jadi ngapain mesti cari-cari kos di luar? Kan ada om sama tantenya. Ya kan ya? Cius, Kenalan. kenalan. Makan dulu gini ya. Sule. Itu ngapain gini-gini segala? Dangdutan. Oh, sweet. Buat apa? Yang kalah nyiapin makanan. Ya udah, sweet aja. Aduh. Kalah saya. Kalah, Sule. Ya, beli makanan. Jadi saya nyiapin makanan. Udah cepet ya, gak pakai lama. Ya. Mon, gimana sih lu? Mana kamu ngapain itu mata begitu? Lu yang gimana? Kenapa aku salah makan pakai tangan kanan? Jam segini lu udah makan, majikan aja belum pada makan, lu udah makan duluan. Ditaruh di mana otak lu? Aduh, makan gini aja salah. Ya udah, aku makan di garasi. Hati-hati lu, hukum karma lu. Ngambil ikan punya orang. Nyonya Darling. Halo, Nyonya Darling. Kok suaranya kayak Sule? Kan saya mau nelfon Pak RT. Setahu gue, nomor ini kan Nyonya Darling taunya punya Pak RT. Nomornya bener ah. Halo, Pak RT? Halo, bersama saya Pak RT di sini. Aduh, Pak RT maaf ya. Kok tadi suaranya kayak Sule pembantu saya?
Oh, kebetulan saya dulu pernah ikut kontes menirukan suara seseorang. Saya juara satu, pesertanya cuma 2 orang. Ah, Pak RT bisa aja. Bisa saya pangku? Bisa saya bantu? Gini Pak RT, setelah saya memperlakukan ponakan saya dengan baik, terus saya harus ngapain lagi? Ada hal yang harus dilakukan sama Ibu Ranti, yaitu harus memanjakan pembantunya. Hah? Memanjakan pembantu-pembantu saya? Iya, betul. Karena dulu istri saya selama hidupnya selalu menyia-nyiakan pembantu. Dia itu selalu galak sama pembantu, tidak pernah memanjakan pembantunya. Dan akhirnya istri saya pun meninggalkan dunia ini. Kalau gitu saya bakal manjain Sule sama Makmur deh Pak RT, biar saya panjang umur. Bagus, bagus.